Ya, saya lanjutkan saudaraku, bisa diklik satu lagi. Ini seri yang ketiga dari rangkaian pengajaran tuntunan untuk kita memasuki tahun 2023, saudaraku. Ya, ini biarlah menjadi bekal buat saudara dan saya. Karena tanpa bekal ini, saudara tidak akan mengalami berkat yang seperti yang Tuhan janjikan. Saudara akan mengalami berkat, tapi berkatnya berkat universal, berkat yang biasa, bukan berkat yang extraordinary. Saudara gak akan bisa menjalani tahun 2023 dengan kemenangan tanpa saudara ada yang namanya komitmen, klik semuanya. Ya. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar untuk seri yang ketiga, yaitu tentang komitmen Yusuf. Di bagian yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian, makna, definisi, arti dari apa itu komitmen. Kita sudah tahu semuanya, ya. Nanti kalau bagi yang lupa atau ini bisa ingin tahu lebih dalam lagi, mempelajari lebih dalam lagi, merefresh lagi, bisa dibuka YouTube GPI Hati Bapak, ya. Sudah bisa like, bisa subscribe, juga bisa komentar di sana, sudah berikan komentar di sana atau masukan atau apa atau rema yang saudara dapatkan dari pembahasan itu sudah bisa tulis di situ, ya. Kemudian ada seri kedua juga, kita kemarin belajar tentang apa yang menjadi berkat bagi kita ketika kita mengaplikasikan komitmen dalam hidup kita, dan apa yang akan terjadi ketika kita tidak hidup dengan komitmen. Jadi minggu yang lalu kita ada dua disajikan, ya kan, ada pilihan untuk hidup berkomitmen atau hidup tidak dengan komitmen. Kalau hidup dengan komitmen, saudara semua sudah tahu ini yang akan didapat blessingnya tadi di slide sebelumnya tadi, dan kita sudah juga belajar tentang kalau hidup tanpa komitmen apa yang akan terjadi, yang akan saudara alami. Nah, kita akan belajar dari komitmen Yusuf, saudaraku. Beberapa minggu atau bulan yang lalu kita belajar tentang bagaimana Yusuf berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya. Kenapa? Faktor yang utama yang kemarin kita pelajari adalah faktor penyertaan Tuhan. Ya, ini faktor dari Tuhan. Ini faktor dari kita, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ada bagian yang Tuhan lakukan, tapi ada juga bagian yang harus kita lakukan. Di bagian Tuhan, Tuhan menyertai. Di bagian kita, tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan supaya apa yang saudara dan saya berhasil dalam segala apa yang sudah kerjakan, ini adalah ini. Saudara harus punya komitmen. Minggu yang lalu kita belajar bahwa komitmen itu akan menjadi pembuka jalan, ya, pembuka jalan untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan bertindak bagi saudara. Jadi Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberikan tahu segala sesuatunya, jalannya, caranya bagaimana ketika Tuhan melihat ada komitmen yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, tapi ini kita belajar lebih spesifik tentang bagaimana komitmen Yusuf, ya. Kemarin kita belajar tentang ini Kejadian 39 ayat 2. Saya rindu kita baca semua ya ayat ini ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sekarang ayat 23, ya, ini ayat 2 tadi, kita loncat ayat 23 B, bagian B nya. 1, 2, 3. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi diulang lagi, saudara. Diulang lagi, dijelaskan lagi, dipasih stabilo lagi bahwa yang membuat Yusuf berhasil dalam setiap yang dikerjakannya adalah yang pertama faktor penyertaan Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya, ya. Langsung semua. Lagi. Nah, hal apa yang membuat Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dilakukan oleh Yusuf berhasil? Ya. Yang pertama kita lihat, saudaraku, Tuhan menyertai Yusuf, ia berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf komitmen, Yusuf setia, Yusuf tanggung jawab di dalam pekerjaannya. Ya, di bagian ini kita belajar di komitmen di bagian apa. Kita harus komitmen pada hal apa, kepada sesuatu apa kita harus komitmen. Yang pertama kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu komitmen dengan pekerjaannya.
Apa yang Yusuf kerjakan, dia komitmen di situ. Saya percaya di sini sebagian besar adalah seorang yang bekerja. Yang mengerti katakan amin. Saudara adalah seorang yang bekerja. Saya juga bekerja, ya, melayani. Pekerjaan saya yang utama adalah yang melayani, mempersiapkan, mengajar saudara, mempersiapkan saudara menjadi umat yang layak. Jadi pekerjaan saya adalah pekerjaan di bidang kerohanian, ya. Saudara lebih fokus kepada marketplace, tetapi yang kerohanian juga nggak boleh ditinggalkan. Ya, kalau saya memang bidangnya oleh Tuhan ditentukan sebagai suku Lewi, orang Lewi, pekerjaannya dikhususkan untuk rumah Tuhan. Ya. Jadi fokus saya di situ, jadi komitmen saya di situ. Nah, kalau saudara di bagian marketplace dalam pekerjaan saudara, saudara pun juga harus komitmen. Entah saudara sebagai seorang owner, sebagai seorang manajer, sebagai seorang karyawan, semua bidang dalam yang apa saudara kerjakan dalam kerjaan saudara harus pegang komitmen. Ketika awal saudara mungkin melamar pekerjaan, ya, ada pasti ketentuan-ketentuannya. Ya, ini menjadi komitmennya, ya kan? Misalkan datang jam berapa, jam 8, pulang jam berapa, jam 4 misalkan, ya kan? Mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Kalau diminta lembur, harus lembur dari jam berapa sampai jam berapa, itu menjadi komitmen. Apa yang harus kita kerjakan dalam bidang itu, dalam konteks itu? Ya, saudara datang kalau jam 8 mulai kerja, katakan komitmen awal, wawancara awal seperti itu, kita diberitahu aturannya, tata tertibnya, apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban sudah diberitahukan, sudah diterima dan mulai bekerja besok. Saudara tentu harus mulai berkomitmen hari itu. Oh iya, besok jam 8 mulai kerja. Berarti saya jam 8 kurang harus sudah tiba di tempat kerja. Perusahaan nggak mau tahu saudaraku, saudara tinggalnya jauh, menempuh perjalanan 2 jam, 1 jam, setengah jam. Perusahaan nggak mau tahu saudaraku. Yang penting jam 8 harus ada di situ. Nggak bisa kita datang alasan, maaf bos, rumah saya jauh. Ya kan, macet berat. Ya mungkin sekali 2 kali bisa ditoleransi saudaraku. Ya, tapi kalau begitu terus bagaimana? Tentu akan menjadi sebuah pertimbangan saudaraku. Ini di dunia sekuler, di marketplace saudara. Saudara harus punya satu nilai, value dalam bekerja. Itulah komitmen kita. Komitmen dalam kita harus punya value, harus punya nilai, harus punya sebuah kualitas di situ. Itulah komitmen yang harus saudara berikan kepada tempat di mana saudara bekerja. Ada kesetiaan, ya, harus memberi keuntungan kepada perusahaan karena perusahaan memberikan insentif kepada kita. Jadi ada timbal balik, itu komitmen juga. Orang-orang yang tidak komitmen dalam hal pekerjaan misalkan, ya dia apa istilahnya ya, tidak memberikan keuntungan, tidak memberikan dampak kepada perusahaan. Ya. Ada orang-orang yang malah mencari keuntungan sendiri di dalam perusahaan itu. Ya dengan cara apa? Mungkin korupsi, mungkin apa, memberikan laporan-laporan palsu. Ya, misalkan contoh, konsumen beli cash misalkan, tapi kita laporkannya kredit. Misalkan seperti itu. Ini mencari keuntungan buat pribadi dan tidak memberi dampak keuntungan buat perusahaan. Itu bukan komitmen namanya saudaraku. Cari keuntungan pribadi. Saudara harus punya nilai-nilai yang bisa ini unggul gitu. Ada keunggulan di antara yang lain. Makanya Tuhan itu mengajarkan satu prinsip firman Tuhan untuk value kita bisa kita praktekkan dalam hal bekerja. Contohnya apa? Ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila misalkan ya Tuhan bilang, kasih contoh, kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Artinya apa? Kita berikan lebih dari apa yang diminta, saudaraku. Itu sebuah nilai dari komitmen yang kita kerjakan. Komitmen ditambah nilai, ditambah value, kualitas kerja kita, itu akan menghasilkan satu apa yang saudara kerjakan berhasil. Karena Tuhan berkenan. Karena Tuhan berkenan melihat komitmen saudara, melihat value saudara, Tuhan akhirnya memberi diri untuk menyertai, dan itulah berjalan bersama-sama. Itu yang membuat Tuhan
akhirnya membuat saudara berhasil. Amin, saudaraku. Contoh lagi masih dalam hal pekerjaan. Ada value yang perlu saudara perhatikan juga, yang perlu saudara mulai belajar, dibangun, dihidupi. Banyak hal-hal yang kita lihat fakta di luar sana. Orang-orang yang bekerja, entah di kantor, entah di apalah pokoknya perusahaan-perusahaan yang ada beberapa orang yang mungkin sudah juga melihat dan menemui fakta ini. Istilahnya begini, datang paling akhir, pulang paling cepat. Sudah pernah nggak menemukan seperti itu? Ya, sering ini orang nggak punya value, nggak punya komitmen. Jam 8 masuk kantor, jam kerja jam 8 pas ketok. Nah kalau dulu ya, kalau sekarang sih jari. Kalau zaman saya di KHT dulu pakai Amano, saudara, gitu. Ya. Malah ada tuh teman-teman dulu yang nitip, saudara, nitip yang cetrokin ya. Datang telat, tapi temannya yang mencetrokin, gitu. Ini orang-orang yang nggak punya value. Udah begitu jam 4, sebelum jam 4 udah ngantri depan Amano, depan ketrok aja, sudah siap-siap. Tunggu, tuk, jam 4 langsung pulang. Ini orang nggak punya value. Tapi kita berbeda, saudaraku. Tuhan mengajarkan value-value yang luar biasa. Kalau engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Beri dia lebih, saudaraku. Apa yang diminta oleh atasan saudara, apa yang diminta oleh partner saudara, berikan lebih, saudara. Itu value. Saudara akan, wah luar biasa nanti. Saudara akan wah ini orang luar biasa. Dulu saya kerja ya di KHT itu cuma 1,5 tahun awal ya, dari visa pertama masuk berjalan 1,5 tahun, saya sudah jadi wakil kepala bagian, saudara. Cepat sekali. Prestasinya itu cepat sekali. Sementara yang lain sudah puluhan tahun masih jadi pengawas produksi, ya kan? Sudah puluhan tahun, tapi saya dalam waktu 1,5 tahun dulu, saya sudah jadi wakil kepala bagian. Tangan bantuan gak apa-apa. Ya, ini kemuliaan Tuhan semuanya. Kenapa? Itu tadi, datang lebih cepat, pulang paling akhir. Itu saudaraku. Datang, misalkan opersip ya, tukersip itu awalnya tukersip. Setelah jadi wakil kepala bagian, sebelum wakil jadi kepala sip dulu. Ya, sempat jadi kepala sip dulu. 3 sip dulu saya kerja. Ada 3 sip. Jam pagi, jam siang, dan jam malam. Jam 6 pagi itu sip paginya. Saya sudah datang setengah jam sebelumnya, saudara. 5:30 sudah datang, sudah ketrok. Untuk apa? Untuk mengecek dulu semua pekerjaan dari sip malam. Ada masalah apa? Ada instruksi apa dari kepala bagian? Apa instruksinya? Ada perubahan apa? Saya cek dulu. Ada kerusakan apa? Ada gangguan apa? Ada masalah apa? Semua dicek bersama dengan kepala sip yang sip malam. Jadi datang setengah jam sebelumnya itu dan jalan berdua sama sip kepala sip yang malam, keliling mesin semua bagian. Dari belakang, tengah, sampai depan. Karena kepala sip mengepalai semua bagian, saudaraku. Bertanggung jawab. Pernah kejadian, ada kesalahan, benangnya belang, saudaraku. Warnanya nggak sama, saudaraku. Sudah itu sip malam, waktu saya sip malam. Pulang tuh ke mes, karena tinggal di mes. Biasa kalau pulang ke mes kan nggak langsung tidur, sudah pulang kerja shift malam, makan mie dulu, makan mie instan dulu sama ngeteh, saudara tuh, ya minum susu karena kebul apa itu namanya kapas, katanya harus dibarengin minum susu. Saya sedia susu sudah 1 bulan itu, ya, sedia mie instan, sedia susu. Tiap pagi kalau pokoknya habis pulang bikin susu, saudara.
nggak langsung tidur, nyuci dulu saudaraku, nyuci baju sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, masak sendiri, ya kan? Semuanya sendiri saudaraku, belanja sendiri, haleluya, ya kan? Enak-enak lagi nyuci saudaraku, datang dari pabrik, dari bagian saya itu, jemput saya, dipanggil sama kepala bagian, aduh ada masalah apa ini? Akhirnya saya tinggal cucian saudaraku, saya balik lagi, sampai sana nggak ditunjukin kesalahannya saudaraku. Cuma itu kenapa begini? Itu gini. Saya belum sempat jawab, dia udah ngomel-ngomel saudaraku, udah maki-maki saya. Udah selesai, saya suruh pulang saudaraku. Kasihan ya. Itu bahasanya kasar saudaraku, ya kan? Pakai bahasa Mandarin lah, tapi kasar sekali. Ya. Perlu diomongkan nggak usah lah ya. Saya masih hafal itu bahasa itu saudaraku. Saya tanya ini bahasanya ini artinya apa? Wah itu kasar sekali itu umpatan, itu makian itu. Udah tuh pulang, ya sudah. Pulang sudah, nyuci lagi. Ini sudah. Jadi kita harus siap dengan segala resikonya. Padahal mungkin ya itu kerjaan dari yang mengerjakan bagian produksi kesalahan, tapi tetap tanggung jawabnya di saya. Baru setelah saya masuk siang ketemu sama kabaknya, baru di situ mulai dibikin apa solusi, dibikin apa namanya perbaikan di situ. Jadi kita harus berikan harga atau nilai atau value itu, kualitas di tempat di mana kerja, di mana kita kerja. Maka lihat, saudara akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Dalam waktu singkat saudara akan mengalami karir yang luar biasa. Ada ketaatan, ada penundukan diri. Saya nggak sakit hati saudaraku sama kabak ini. Saya nggak sakit hati. Sekarang udah meninggal. Waktu itu belum keluar juga, dia sudah meninggal saudaraku. Masih muda waktu itu kepala bagiannya. Pertama dia sakit kakinya sampai diamputasi saudaraku, dan selang beberapa waktu dia meninggal. Jadi kita harus berikan value sehingga karir saudara itu bisa menanjak. Ada kejujuran di situ. Saudara berani berkata maaf kalau salah. Itu value, itu komitmen saudaraku. Ya saya motivasi saudara di dunia marketplace, kalau saudara mau di tahun 2023 yang diramalkan, diprediksi akan ada kegelapan, ekonomi yang gelap, tapi ada terang bagi anak-anak Tuhan yang mau berkomitmen. Amin saudaraku. Buktikan saudara, buktikan kalau saudara mau berhasil di 2023 di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, tidak pasti. Kalau saudara praktekkan komitmen ini, Tuhan akan buat saudara berhasil. Yusuf dibuat Tuhan berhasil dalam kondisi apa? Tuhan bikin kondisi apa? Kelaparan. Dalam kondisi gelap, saudaraku, 7 tahun kelaparan. Tapi di dalam kelaparan, kondisi kekeringan, kelaparan itu, Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dia dimuliakan oleh Tuhan. Dia diangkat untuk menjadi pengambil keputusan. Rajanya sendiri yaitu Firaun sudah menyerahkan semuanya. Hanya keluarganya yang nggak boleh disentuh. Ada batasannya, ada privilege-nya, ada istilahnya apa ya? Istilahnya pembatasnya. Semua dalam kuasamu Yusuf. Tetapi keluargaku jangan. Itu garis besarnya aja. Perhatikan, di dalam kondisi kelaparan, Yusuf berkomitmen. Komitmen Yusuf apa kira-kira saudara dalam pekerjaannya? Dia berikan yang terbaik loh saudara. Saudara baca kisah tentang Yusuf nanti. Dia orangnya bisa dipercaya, dia orangnya jujur. Dia berbeda dengan yang lainnya. Jadi orang-orang tuh melihat Yusuf tuh jadi kasihan gitu. Jadi berbelas kasihan gitu. Jadi mau nolong, jadi mau ngangkat dia gitu. Kenapa? Karena karakternya bagus. Sikapnya bagus, Yusuf itu excellent.
Sehingga ketika dia dimasukkan ke penjara pun, kondisi nggak enak lagi kan. Dimasukkan di penjara sekalipun, Tuhan bisa pakai itu kepala penjara untuk mengasihani Yusuf, memproteksi Yusuf di situ. Yang mungkin kalau di penjara kita tahulah keadaannya, ya kan? Ada kekerasan mungkin di situ, ada pembulian di situ, mungkin macam-macam lah. Tapi karena kepala penjaranya merasa kasihan sama Yusuf, maka Yusuf dikasihi sama kepala penjara. Dan tentu saya percaya dia pun dibela oleh kepala penjara. Dia dilindungi oleh kepala penjara. Sampai akhirnya segala sesuatu yang ada di penjara Yusuf harus yang diminta untuk ngatur, saudara. Bayangkan. Semua yang ada di kehidupan di penjara Yusuf yang disuruh ngatur, saudara. Yusuf punya otoritas di situ. Kenapa? Karena dia berani berkomitmen. Nanti kita lihat komitmen Yusuf yang berikutnya di dalam kekudusannya. Nanti kita lihat dulu ini. Ada lagi nggak selanjutnya, coba kita. Nah, yang kedua sekarang. Jadi intinya di poin yang pertama, untuk poin yang pertama ya. Saudara, saudara harus berkomitmen di dalam pekerjaan. Bagaimana bentuk komitmen saudara di dalam pekerjaan? Saudara berikan nilai, berikan value, berikan kualitas. Itu komitmen. Saudara harus punya kualitas sebagai satu pekerja yang lebih unggul dari yang lainnya. Mungkin secara skill saudara bisa lebih unggul, juga secara karakter saudara lebih unggul. Intinya itu, komitmen di dalam pekerjaan saudara harus berani kasih lebih dari apa yang diminta. Ini tips dari saya. Ini rahasia firman Tuhan. Kalau sudah mau berhasil, lakukan itu. Di tahun 2023, perusahaan misalnya saudara sebagai owner, perusahaan saudara ini harus punya value. Dilihat orang itu, dinilai orang itu, wah ini baik. Kita punya karakter yang baik, punya kasih, nggak arogan. Contoh yang berhubungan dengan jasa, sedikit ini nanti kita planning dulu sebentar. Sedikit misalkan dalam hal jasa, ini sering saya jumpai saudara. Saya pernah beberapa waktu lalu, belum lama, saya mau ganti oli Grand Max saya. Sebelumnya saya telepon ke bengkel yang di Subang, karena waktu itu saya mau ke Subang juga ada keperluan. Sekalian ada keperluan, sekalian mau ganti oli di Subang. Sempat saya tanya sama istri waktu itu, ya. Saya minta oli ini ada nggak? Karena saya pakai oli tertentu itu, saya nggak perlu sebut nanti jadi promosi saya, jadi mengendorse. Saya pakai oli ini ada nggak? Nggak ada. Ya berarti kalau di pusat di Subang nggak ada, ya berarti yang di Kalijati juga nggak ada. Dan memang saya dulu pernah 2 kali ganti di Kalijati, di bengkel itu juga nggak ada oli itu, saudara. Jadi saya berpikir, paling di Kalijati juga nggak ada di cabangnya. Akhirnya saya beli sendiri di satu swalayan di Subang juga yang jual oli itu. Saya belilah, saya bawa ke Kalijati, sekalian pulang saya ganti oli. Begitu bagian apa ya, bagian pendaftaran atau bagian apa tuh ngelihat saya bawa oli sendiri, udah beda saudaraku. Ada rasa kecewa gitu, bawa sendiri. Olinya bawa sendiri. Jadi mereka tuh antara mereka tuh ngobrol sendiri gitu. Olinya bawa sendiri. Saya pun datang, agak raut wajahnya agak berbeda, agak nggak suka gitu ya. Karena mungkin bagi dia waktu masukannya kok cuman servisnya aja gitu. Nah ini saudaraku, ini nggak memberikan value. Kalau sudah jual jasa, saudara harus benar-benar bisa menghadapi konsumen dengan berbagai tipe. Itu komitmen, itu value yang harus menyertai komitmen itu. Jadi saudara harus siap menghadapi konsumen pelanggan yang berbagai model, saudaraku. Dan saudara tetap ramah, saudara tetap nggak marah, saudara nggak menggerutu. Walaupun mungkin hari itu konsumen itu nggak jadi beli atau nggak jadi apa, servis atau nggak jadi apa, suatu hari nanti dia akan kembali lagi. Kan banyak kan, ya, saudara pasti juga ngalamin lah, ya kan. Saudara datang ke satu tempat, ya kan,
nanya ini, kan namanya konsumen itu butuh dijelaskan, saudara. Kita yang pembeli, yang jual harus tahu menjelaskan kan produknya kan. Ketika kita udah nanya-nanya, lihat-lihat, tadinya seneng nih ya, mungkin pramuniaganya udah seneng nih, wah nyambut kita. Begitu tahu kita hanya tanya-nanya, nggak jadi beli, apa sudah kebanyakan. Sialan mungkin, ya kan, kurang ajar nih, ya kan. Mungkin kita menghadapi seperti itu kan. Nah kalau kita orang yang berkomitmen, yang punya value, kita nggak ada masalah dengan seperti itu. Saya juga kalau ngobrol, sharing sama istri saya, ya istri saya juga sehari-hari di bengkel, ya kan, menghadapi berbagai macam konsumen, saudaraku. Saya kalau mesbah keluarga, kalau lagi ngobrol sambil makan, sambil apa, ada sambil ngobrolin masalah-masalah di bengkel, istri saya sharing sama saya pakai masukan, kasih masukan. Tetap layani konsumen. Walaupun kita sudah menjelaskan bagaimana akhirnya nggak jadi, nggak apa-apa. Saya kasih tips-tips seperti itu. Layani konsumen dengan sebaik-baiknya. Dan puji Tuhan, saudaraku. Ada aja tuh konsumen yang lama balik lagi, saudaraku. Ada juga konsumen yang bawa konsumen yang lain, saudaraku. Satu kerjaan dibawa semua servis di situ. Satu perusahaan, ya, satu kantor punya beberapa motor, ya, dibawa ke situ, saudara. Jadi langganan, saudaraku. Karena apa? Kita berikan value kejujuran. Kita jelaskan. Ini ada barang yang bukan ori, ini yang ori. Mau pilih yang mana? Kita jelaskan semuanya. Silahkan pilih. Kalau yang ori begini, kalau yang tidak ori begini. Jelaskan. Jadi konsumen tuh bisa tahu. Oh, yang barang yang saya pakai bener ori misalkan. Oh, barang yang saya pakai ini memang nggak ori, tapi sudah tahu dari awal. Dijelaskan. Ini value, saudara. Kalau sudah dalam pekerjaan berikan value seperti itu, berani kasih lebih, sudah akan diberkati, sudah akan dibuat Tuhan berhasil. Karena orang melihat berbeda toko saudara. Amin. Perusahaan sudah berbeda dengan perusahaan yang lain. Sementara perusahaan yang lain untuk cari keuntungan sebesar-besarnya main tipu sana tipu sini, saudara. Barang yang seharusnya belum diganti, main ganti. Saya juga kasih tips sama istri saya, jangan. Semua barang yang mau diganti, kasih tahu dulu sama konsumennya. Ini barangnya begini, mau diganti atau enggak. Dijelaskan dulu. Dijelaskan dulu, nanti mekanik juga bantu untuk menjelaskan. Jadi konsumen tahu, dan penggantinya ada barang bekasnya. Ini Pak barang bekasnya, mau dibawa atau enggak? Bawa silakan, enggak ya silakan juga, enggak apa-apa. Jadi semua ada kejelasan di situ. Ini value, saudara. Ini komitmen harus dipegang. Ya sudah praktekkan dalam pekerjaan saudara. Yang mengerti katakan amin. Berikan lebih dari apa yang diminta. Dan jangan menggerutu. Saudara harus layani dengan baik konsumen saudara, pelanggan saudara, layani dengan baik. Amin. Lihat hasilnya 2023, saudara akan diberkati luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ya, perhatikan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Nah, dan ia boleh melayani dia, melayani Potifar. Bayangkan saudaraku, Yusuf mendapatkan hak istimewa. Dia orang baru loh, dia budak loh saudaraku. Dia datang ke Mesir itu statusnya budak. Budak itu nggak punya hak, apa-apa. Tapi perhatikan, ketika dia berkomitmen, dilihatnya dia sebagai seorang budak lebih unggul, lebih punya kualitas, lebih bersinar dibanding budak-budak yang lain. Raja memberikan kesempatan. Ayo Yusuf, dah tempatmu nggak layak tuh di sebagian itu, nggak layak. Kamu layaknya di istana.
Kamu melayani aku aja, Raja. Bayangkan saudara. Dibawalah Yusuf ke istana, masuk saudara. Hanya mahligai yang nggak boleh dimasukin saudara. Kamar pribadi nggak boleh. Di rumah itu boleh yang lainnya, tapi kamar pribadi Potifar, Yusuf tidak mau. Makanya artinya Yusuf setia, tanggung jawab, tunduk di dalam pelayanannya. Dia melayani raja. Dia berikan yang terbaik buat raja. Dalam hal pelayanan juga sudah perlu berkomitmen. Di tahun 2023 nanti kita harus mempersiapkan diri, saudaraku, sehingga nanti kalau Tuhan berikan, izinkan kita punya tempat sendiri, ya, kita sudah nggak melayani dengan asal-asalan lagi. Kita melayani dengan cara yang baru, dengan cara komitmen, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Kemarin saya doa pekerja MDPJ di Bandung hari Jumat dan Sabtu kemarin. Pulang sampai rumah baru jam 4 sore, saudaraku, ya, kira-kira jam 4 sore saya baru nyampe di Kalijati kemarin Sabtu. Saya ngobrol-ngobrol dengan gembala di Brebes. Ya. Dia sedang membangun juga, sedang mau membangun tempat ibadah di Brebes. Sudah keluar izinnya, sudah IMBRI-nya sudah keluar dan dari Kemenak sudah keluar. Jadi gembala di Brebes ini datang ke Bandung juga, sudah ada gambarnya, jadi melaporkan kepada bagian pusat di Rayon 2 ya, mau seperti apa selanjutnya. Nah, cerita panjang lebar saudaraku, ya kan, seperti dia bercerita seperti ini tertunda 8 tahun. Sudah ada IMBRI, sudah keluar waktu 8 tahun yang lalu, tetapi sempat terpending, sempat tertunda, belum dilaksanakan. Karena masih ada 2 proses lagi yang belum dilewati, yang belum dijalani. Tapi dia mengambil hikmah dari semuanya itu. Dia sharing kepada rekan-rekan pelayanan di Brebes, saudaraku, ya kan. Kenapa kok Tuhan izinkan 8 tahun dipending? Ya, dia mendapatkan pesan dari Tuhan. Yang pertama, karena jemaat belum siap. Jemaat belum siap waktu itu. Karena apa? Mereka melayani masih asal-asalan, nggak ada komitmen. Dan tempatnya cukup besar nanti yang akan dibangun, cukup luas, sekitar mungkin menampung 300 orang, 300 jemaat. Nah, nanti juga gimana kalau kita melayani dalam kondisi pelayanannya asal-asalan? Mungkin dari hal itu Tuhan pending dulu, saudaraku. Yang kedua, kenapa? Karena ya jemaat waktu itu memang belum siap secara untuk menjangkau jiwa gitu, untuk berkontribusi gitu, untuk memenangkan jiwa, untuk membawa jemaat itu belum siap gitu. Sehingga nanti gimana kalau udah tempat itu berdiri, jemaat masih seperti itu, ya masih dengan melayani dengan cara yang lama, bagaimana tanpa komitmen, tanpa greget gitu. Menaburnya juga masih kurang, ya kan? Gimana gitu kan? Itu mungkin hal-hal itu Tuhan pending, sudah. Dan sekarang puji Tuhan, ya nanti kita akan undang saudaraku gembala di Brebes nanti tahun depan aja, ya kita schedulekan, ya supaya dia juga boleh bercerita, memberikan satu motivasi buat kita, ya kan? Inspirasi buat kita, ya kan? Sehingga kita juga bisa mendapatkan satu hal yang baik dari semuanya. Amin, saudaraku. Saya mengajak tahun 2023, yuk kita sama-sama yuk berkomitmen di dalam melayani. Saya nggak bisa sendiri, saudaraku, ya kan? Walaupun nggak apa-apa, kalaupun saya harus mengerjakan semuanya sendiri juga nggak apa-apa, ya. Tapi ya kita punya amanat agung yang diberikan untuk semua orang-orang percaya, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk gembala, bukan hanya untuk hamba Tuhan, enggak. Tapi semua jemaat ini menerima amanat itu. Ya, saya salut sama Pak David Cakra, salah satunya almarhum. Ya.
Beliau tuh kalau ada proyeknya Tuhan, ada satu misi dari Tuhan, beliau tuh selalu libatkan jemaat, saudara. Waktu pembangunan Aruna, gedung GBI Aruna juga. Ya, ini menyangkut pelayanan kan. Pak David itu bisa sebenarnya, ya dengan beberapa orang bisa gitu menyelesaikan itu. Tetapi Pak David nggak lakukan itu, karena Pak David berpikir begini, jangan sampai Tuhan hanya berkati dia saja dan timnya, jemaat gak diberkati. Pak David nggak mau. Makanya Pak David libatkan jemaat, ayo menabur supaya diberkati jemaat itu, bukan untuk cari dana, bukan saudaraku. Pak David libatkan supaya jemaat mau ambil bagian menabur, ada benih yang ditanam di situ di tempat yang subur itu, dan jemaat diberkati. Baranang Siang, GBI Baranang Siang yang di Kosambi, Bandung, itu ada satu orang saudaraku yang menabur mau melunasi itu sekitar 5 atau 6 miliar waktu itu. Saya tutup saja Pak, 5 atau 6 miliar, saya lupa jumlahnya. Saya tutup saja semuanya. Ada satu orang yang berani ngomong begitu. Itu dulu swalayan. Itu dulu apa kayak Toser Bamoyo, gedungnya ya sudah pernah ke sana udah tahu ya kan. Itu dulu kayak mall gitu. Dibeli sudah. Ada satu orang mau tutup 5 atau 6 miliar. Tapi Pak David bilang jangan. Jemaat harus terlibat. Jangan kamu saja yang diberkati. Saya mau jemaat juga diberkati. Nah, ini loh seperti ini saudara. Saya percaya kok ketika kita ikut mensukseskan proyeknya Tuhan, ya, kehendaknya Tuhan, kita berkomitmen, saudara pasti diberkati. Waktu pembangunan Sentul juga untuk pelayanan juga. Pak David bisa, tapi Pak David libatkan juga. Waktu itu juga saya ikut ambil bagian, sekalipun waktu itu saya benar-benar kondisinya nggak memungkinkan untuk ikut serta, saudara. Tetapi dengan iman melangkah, Tuhan pasti siapkan benihnya. Kalau iman saya mau, pasti Tuhan siapkan benihnya. Dan betul, saudaraku, kita benih iman, kita janji setiap bulan kita transfer sekian, transfer tiap bulan selama 1 tahun. Karena waktu itu ada mau nabur berapa, mau sekaligus boleh, mau dicicil tiap bulan boleh. Nah, waktu itu saya pilih yang tiap bulan. Saya sebutkan jumlah nominal, ditulis, dikumpulkan, diserahkan ke Bandung lagi, ya kan? Kemudian setiap bulan komitmen, setiap bulan komitmen, tinggal dibagi 12, ya kan? Jumlah nominalnya berapa dibagi 12, dan itu setiap bulan saya transfer segitu untuk Sentul. Makanya Tuhan, itu luar biasa, saudara. Saya nabur untuk rumah Tuhan, Tuhan kasih rumah buat saya dan keluarga. Amin, saudaraku. Sudah nabur tenaga, sudah diberi kesehatan sama Tuhan. Sudah menabur waktu buat Tuhan, sudah akan berikan waktunya buat saudara. Amin. Pak Niko pada itu juga berpesan seperti ini dalam hal pelayanan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Urusi kepentingannya Tuhan, maka Tuhan akan mengurusi kepentinganmu. Itu saudara. Ini kalimat yang sampai hari ini mengiang-ngiang sudah dalam benak saya, dalam hati saya. Urusi kepentingannya Tuhan. Nanti kepentingan saya Tuhan yang urus. Bilang ya sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengurus kepentingannya Tuhan. Saya percaya Tuhan yang urus kepentingan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Lakukan ini. Saya sudah praktek, saudara. Saya sudah praktek. Saya nggak pernah takut dengan hal-hal kekurangan. Saya nggak takut. Amin. Ya buktinya kan dulu dengan gaji 1.060.000 saya masih bisa sampai hari ini, saudara. Dulu kan udah punya keluarga, udah punya cicilan ABC, KPR BTN, ya kan, susu dan sebagainya.
bayi, imunisasi dan sebagainya. Dengan gaji 1.060.000, Tuhan bela, Tuhan urus semuanya, saudara. Amin. Tuhan yang urus semuanya kehidupan kami. Secara logika nggak bisa, matematikanya nggak masuk akal, saudaraku. Dan dalam gaji segitu tuh Tuhan percayakan mobil Honda City, udah tambah nggak masuk akal, saudaraku. Punya baby, punya bayi, naik motor terus, hujan, kalau imunisasi kan ke Bandung, vaksin maksudnya, ya vaksin, imunisasi ya, imunisasi ke Bandung. Kalau naik motor terus-terusan, ya kita doa minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Rumah KPR BTN 15 tahun jadi 4 tahun. Itu yang tadi saya bilang, ketika saya urus kepentingannya Tuhan, Tuhan urus kepentingan saya. Amin, saudaraku. Nih, milik komitmen dalam pelayanan. Apapun ini value-nya ya. Ini value dalam pelayanan, dalam komitmen, value-nya ini. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau tadi dalam pekerjaan, value-nya apa, saudaraku? Berikan lebih dari apa yang diminta. Kalau aku disuruh jalan 1 mil, kasih dia berjalan 2 mil. Kalau ini, komitmen value-nya adalah apa, saudara? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan upah kepadamu. Sekalipun ya, manusia terbatas memberikan upah, tapi Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah tutup mata, saudaraku. Ketika saudara lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, Tuhan gak tutup mata. Next berikutnya. Saya agak kabur nih, jam berapa sekarang? Gak kelihatan. Oke, sedikit lagi ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Nah ini kan, ketika tuannya datang. Jadi ceritanya ketika tuan itu pergi, jadi pekerja ini bekerja tanpa pengawasan. Tapi pekerja ini tetap bekerja. Dia lakukan tugasnya. Dia selesaikan tugasnya. Baik ada pemimpin, nggak ada pemimpin, dilihat, nggak dilihat, dihargai, nggak dihargai, dia tetap lakukan kerja. Tugasnya dia selesaikan dengan kualitas. Alkitab berkata untuk pekerja yang model begini, pelayan yang model begini, ya kan, berbahagialah, diberkatilah, saudara. Aku berkata, Tuhan berkata, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini bukti, ya. Next berikutnya. Nah, saudara harus punya komitmen ini, sikap dan karakter, saudara. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Saudara kalau bekerja melayani punya karakter yang manis enggak? Atau kecut? Atau pahit? Ya. Artinya bikin apa? Bikin trouble, bikin jengkel, bikin pika sebelen. Halo. Tanya kiri kanan, kamu bikin pika sebelen gitu, ya kan? Aduh, bikin jengkel gak? Ya, ini Yusuf ini manis, sikapnya, karakternya, bukan hanya parasnya yang elok. Ya, tapi juga inner beauty. Wih, tepuk tangan buat Tuhan. Gak cuman cantik, gak cuman ganteng, luarnya. Kalau kuburan kan gitu kan, kuburan luarnya, wih, megah. Ya, dicat, diapain, wah, dibikin megah, supaya orang lihat, wih, kagum. Begitu dibuka kuburannya, ya ilah. Isinya cuma belatung, ngapain? Ya, aduh bau busuk. Nah, kita tuh bukan seperti itu. Ya, luarnya boleh ganteng, boleh cakep, boleh cantik, ya boleh elok, dalamnya juga. Amin, saudaraku. Jadi kalau mendandani jangan luarnya tok, saudaraku. Yang di make up jangan cuma wajahnya tok, tapi hatinya juga dirawat.
Cara ngerawatnya gimana? Jangan mudah tersinggung, jangan mudah pahit, jangan mudah kecewa. Saudara bisa bayangkan kalau saya pemimpin itu gak gampang, saudara. Jadi pemimpin itu gak gampang loh. Kalau saya mau praktek gak apa-apa, silakan. Dan memang harus praktek, saudara, menjadi pemimpin, belajar supaya nanti bisa menghargai, bisa bagaimana bersikap. Gitu. Jadi pemimpin itu gak gampang memang. Jadi kita harus punya hati yang nggak gampang tersinggung. Kalau sebagai pemimpin gampang tersinggung gimana? Gampang sakit hati, gampang pahit gimana? Ya nggak bisa kan? Harus lapang hatinya. Mau diginiin, digituin, dibegonoin, dia tetap harus lapang. Tetap harus mengasihi, tetap harus memperhatikan. Dibeginikan, tapi nggak boleh membegitukan. Ya kan? Orang lain boleh membeginikan, mencubit boleh, tapi kalau bilang pemimpin mencubit kan nggak bisa. Harus elok sikapnya, harus punya karakter. Sudah juga sebagai pemimpin loh, pemimpin rumah tangga, pemimpin kantor, ya kan. Sudah punya orang-orang yang dibina, punya orang-orang yang digembalakan di dunia marketplace saudara. Sudah punya anak-anak, ya kan? Pemimpin, punya adik, saudara pemimpin. Hatinya tuh harus lapang, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ini komitmen. Saudara punya komitmen dalam karakter. Kalau karakter saudara nggak berkomitmen, saudara nggak berkomitmen dengan karakter saudara, sulit. Karena apa? Saudara kehilangan harta benda itu saudara belum kehilangan apa-apa. Ulang ya, saudara kehilangan harta benda, uang itu belum kehilangan. Saudara kehilangan kesehatan, saudara kehilangan sesuatu. Kayak saya nih kehilangan sesuatu. Ya mata kiri saya nih, ya kan. Saudara doakan ya. Nanti Senin akan ada tindakan saudaraku di Cicendo. Ya. Saudara dukung doa. Amin saudaraku. Ya Senin saya akan berangkat ke Cicendo untuk tindakan mata kiri saya. Harusnya dioperasi saudaraku mata kiri saya. Tetapi puji Tuhan ya mungkin dipending dulu operasinya, tapi ada tindakan preventif lainnya, yaitu di laser, saudara. Ya, kiri kanan ini harus di laser. Ya. Nanti yang kanan dulu mungkin kalau nggak ada perubahan, Senin akan di laser kanannya dulu, supaya jangan seperti yang kiri, saudaraku. Ya, karena yang kiri kan udah berapa persen nih, ya kan. Jangan sampai yang kanan juga sama, nanti jadi nggak bisa, ya kan. Makanya di kanan dicegah dulu supaya nggak jadi seperti yang kiri. Sudah dukung doa. Ini semua harus punya ini sikap karakter. Kalau saya nggak komitmen dengan karakter saya bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan nggak adil. Saya sudah tulis, saudaraku, dan saya sudah serahkan surat hibah. Lokasi tanah di belakang rumah saya itu, saya sudah serahkan ke Pak Beni. Kemarin waktu Natalan, Indramayu kemarin, saya sudah serahkan. Kalau saya mau komplain sama Tuhan, Tuhan kok rasanya gimana ya? Ketika saya sudah habis-habisan sama Tuhan, saya all out sama Tuhan, tapi Tuhan kasih ujian mata saya ini. Kalau saya nggak punya karakter, nggak punya sikap, nggak punya value, nggak punya integritas, saya sudah nyerah, saudara. Kok begini ya? Balasan Tuhan. Mungkin kalau nggak punya sikap yang baik seperti itu, menggerutu, saudara. Tapi justru di saat kita all out sama Tuhan, Tuhan kasih ujian, gitu, ya kan? Tapi saya percaya ini hanya ujian, amin saudaraku. Dan ujian itu ada masa waktunya. Kan ujian nggak setiap hari kan, maksudnya nggak orang ujian sekolah dari jam 7 sampai terus ujian terus kan nggak juga. Ada mungkin 2 jam, mungkin 1 jam, ada waktunya. Amin saudaraku. Saudaraku dalam hal saudara menerima ujian dari Tuhan, apapun jangan pernah menggerutu, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Amin saudaraku. Saudara harus menang di situ, harus menang. Bersyukur artinya sudah setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Terakhir mungkin, nah ini yang seru saudara, sebagai penutup. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu istrinya Potifar, tante Potifar, ibu Potifar, Nyonya Potifar, ya,
membujuk Yusuf. Membujuk apa? Membujuk untuk berzina, saudaraku, ya kan? Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya. Yusuf komitmen dengan kekudusan yang terakhir. Anak-anak muda yang belum menikah khususnya, saya berpesan, jaga komitmen dengan kekudusan saudara. Jangan berpacaran sampai kebablasan. Jangan sampai pacaran sampai apa ya namanya, over. Jangan seperti bucin. Apa ini bucin? Budak cinta. Ya, jangan sampai bucin, saudaraku. Nanti lukanya dalam. Terluka, tersayat-sayat, saudaraku. Ya kan? Umur 12 tahun, Livi, saya kasih cincin komitmen, saudara. Sampai sekarang masih dipakai cincinnya. Saya bilang ini dilepas, boleh, tapi nanti kalau sudah ada suami masukin cincin perkawinan ini boleh dilepas. Selama belum pemberkatan, cincin jangan dilepas. Komitmen dengan kekudusan. Amin, saudaraku. 3K komitmennya: kekudusan, keintiman, dan kebenaran. Hidup dalam kekudusan, pacaran dalam kekudusan. Yang kedua, keintiman, intim sama Tuhan, dan kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya tanamkan. Saya kasih cincin ini sebagai pengingat. Ada 3K komitmen: keintiman, kekudusan, dan kebenaran. Saudara berani nggak berpacaran berkomitmen? Yang laki-laki tidak akan merusak yang perempuan. Harus. Harus, saudara. Yang perempuan pacaran harus berani mendengar dari cowoknya. Cowoknya harus berani ngomong, aku nggak akan merusak kamu. Ya, aku nggak akan kurang ajari kamu. Itu. Amin, saudaraku. Harus berani komitmen, jaga kekudusan. Hanya nanti setelah diberkati di dalam pernikahan, terserah, saudara, bebas. Tapi tetap ada batasannya. Bukan bebas sebebas-bebasnya, bukan. Tapi bebas ada batasannya. Yang mengerti katakan amin. Siap untuk komitmen, saudara? Komitmen dalam pekerjaan, komitmen dalam pelayanan, komitmen dalam karakter, dan komitmen dalam kekudusan. Kita selesaikan tahun 2022 ini dengan kita membangun, menyiapkan komitmen kita untuk kita bawa jadi bekal di tahun 2023. Masuk 2023, bekal ini mulai diaktifkan. Mainkan komitmen, mainkan, saudara, aktifkan, aplikasikan. Lihat, hidupmu tidak akan sama seperti tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati saudara.